Shalom, selamat pagi yang mengenang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar. Untuk edisi hari ini, Selasa 29 November 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 14 ayat 21. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Dalam bahasa Batak dikatakan, unang tung abolok ko kami ala niguarmu, unang tung paurak habang sani hamuliamu, say paingot-ingot, unang tung mu bapa dan nabi nahemmu tuhami. Demikian isinya. Mengenang jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel sedang mengalami masa-masa kekeringan, masa-masa kelaparan, yang tentu akan mengarah ke kelaparan, mereka sangat rapuh. Mereka pengharapannya sudah mulai lemah. Mereka sangat menderita karena mayoritas penghasilan mereka itu dari pertanian. Lalu mereka mengambil satu keputusan yang menurut saya sangat baik. Mereka datang kepada Tuhan. Pertama sekali yang mereka lakukan adalah mencari tahu apa yang mereka lakukan. Mereka sadar ternyata ada kesalahan yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Ada kekurangan yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Mereka datang menghadap Tuhan, pertama sekali yang mereka lakukan adalah memohon pengampunan dari Tuhan. Setelah mereka memohon pengampunan dari Tuhan, baru mereka menyampaikan
permohonannya, permintaannya, menyampaikan permintaannya kepada Tuhan. Janganlah engkau menampik kami, di bahasa Bataknya masih lebih syahdu dia. Unang tung abolok kon kami, jangan membuang kami, begitu kira-kira. Oleh karena namamu. Dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Lalu mereka sampaikan permintaannya itu, agar kiranya sebagaimana pada nenek moyang mereka, orang-orang Israel yang dari masa-masa pembuangan, Tuhan telah sertai, agar kiranya sampai di generasi ini pun Tuhan tetap mengingat kasih setianya. Itu permohonan mereka. Mereka pertama sekali datang, memohon ampun atas dosa-dosanya, kemudian mereka menyampaikan permintaan dan permohonannya kepada Tuhan. Amanginang dalam kehidupan kita sering pula menghadapi masa-masa sulit, masa-masa berat, entah itu di pekerjaan, entah itu di keluarga kita. Banyak pilihan yang bisa terjadi di masing-masing kasus, di setiap keluarga, di setiap pribadi. Ada yang malah uring-uringan, semakin ada masalah dia semakin amuk-amukan. Ada yang semakin ada masalah, semakin dia masa bodoh. Ada yang semakin ada masalah, dia lari. Ada yang ada masalah, dia malah cari jalan keluar instan. Entah itu berbuat kriminal, entah itu datang ke dukun, pesugihan, entah itu melakukan kejahatan lainnya. Banyak pilihan, banyak kemungkinan yang sudah terjadi selama ini. Tapi bangsa Israel pada saat ini, bangsa yang kita kenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk itu, bangsa yang keras kepala itu menunjukkan satu kelemahan. Mereka merendahkan dirinya, mereka merendahkan hatinya pada saat itu. Mereka datang kepada Tuhan, lalu memohon ampun dan menyampaikan permintaannya. Mereka merasa dibuang oleh Tuhan. Tuhan, janganlah buang kami. Begitu kira-kira. Janganlah membuat kehinaan bagi kami. Ingatlah perjanjianmu dengan para nenek moyang kami. Ada yang perlu bisa kita tiru dari situasi bangsa Israel pada saat itu. Bahwa pun kita dalam keadaan susah, dalam keadaan lemah, dalam keadaan terjatuh, ada opsi yang baik, yaitu datang kepada Tuhan. Memohon pengampunan daripada Tuhan atas dosa dan kesalahan kita terhadap Tuhan, terhadap sesama kita, terhadap keluarga kita, terhadap orang-orang di sekitar kita. Lalu sampaikan permohonan kepada Dia. Hanya kepada Dia, hanya kepada Tuhan. Karena sebagaimana pada nenek moyang kita dari dahulu pun, Dia sudah tunjukkan kasih setianya, Tuhan tidak akan mungkin menjauhkan kasih setianya juga dari kita. Sekarang bagaimana kita menjaga hubungan, menjaga komunikasi kita yang baik itu dengan Tuhan, dengan datang kepada Tuhan, pertama sekali memohon ampun, lalu kita sampaikan permintaan kita kepada Tuhan. Dengan demikian, hubungan baik kita, komunikasi kita akan tetap terjaga dengan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan telah Engkau hantarkan kami ke pagi hari ini, dan kami mohonkan kiranya Tuhan tetap sertai kami di sepanjang hari ini. Ajarkan, kuatkan, mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Amanginang. Sampai bertemu di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.